Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum, Say. Waalaikumsalam. Iya teh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Zai. Kamu lagi di mana ini? Oh, saya lagi di sekolah teh. Barusan aja selesai pelajaran. Ini ada sedikit tugas sih teh. Aku lagi ngerjain di studionya Mugaro. Oh, oke. Gini loh, Zai. Tante ini kan lagi bingung ya. Kan anak tante ini sudah kelas 6 dan udah mau lulus. Jadi bingung gitu loh, Zai, mau sekolah di mana. Wih, nggak kerasa ya teh. Terus tante pengen sekolah yang kayak gimana? Yang bagus dong tentunya, Zai. Yang bisa bikin pinter, terampil, dan berakhlak karimah dong. Satu lagi ya, yang murah dong. Oh, sekolah di Mugaro aja teh, biar kayak aku. Bercanda kamu ini. Sekolahmu itu pasti mahal kan? Oke ah, tante pilih yang murah tapi bagus aja deh. Loh, kok tante tahu kalau sekolahku mahal? Ya tahu lah, Zai. Orang sosmednya aktif, banyak kegiatannya, banyak prestasinya, full day lagi. Pokoknya kesimpulannya tante ya, sekolahmu itu mahal. Ya Allah teh, padahal sekolahku tuh murah banget loh teh, nggak mahal. Wes tala teh, dijamin semua kalangan pasti bisa masuk. Oh gitu ya, Say. Biasanya sekolah yang bagus kayak sekolahmu itu mahal loh. Loh, emang teh, sekolah yang mahal itu banyak, tapi yang terbaik hanya Mugaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal qur'anal 'azima tibyan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin
وشفاء لما في صدور الناس أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال تبارك وتعالى في محكمة تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmatnya kepada kita, masih memberikan banyak sekali nikmat iman yang paling utama, kemudian nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa menghadiri dan bisa menjalankan ibadah sholat Jumat ini dengan keadaan sehat walafiat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ada sebuah hadis yang dijelaskan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'u wa sab'u aw bid'u wa sittu su'batan fa afdaluha qaulun la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batul minal iman. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang, maka yang paling utama darinya adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah darinya adalah menyingkirkan halangan dari jalan, dan rasa malu merupakan sebagian daripada iman. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, di sini dijelaskan bahwasannya malu merupakan bagian dari sebuah keimanan. Maka anak-anak sekalian, pentingnya pada diri kita untuk senantiasa menumbuhkan rasa malu. Karena apa? Ada lagi hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga mengenai persoalan malu. Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'u minal jafa wal jafa'u finnar. Malu adalah bagian dari iman dan orang beriman berada di surga. Sementara perkataan keji lagi kasar bagian dari perangai kasar lagi buruk, dan orang-orang yang berperangai kasar lagi buruk berada di neraka. Maka perlu diperhatikan anak-anak sekalian, jangan membiasakan ataupun menumbuhkan hal-hal
yang berbau negatif, ya. Terlebih di lingkungan sekolah maupun ketika kalian sudah pulang ataupun di luar lingkungan sekolah. Di sini dijelaskan tadi Rasulullah memberikan contoh bahwasannya malu itu merupakan bagian daripada iman, yang mana tempat daripada orang yang beriman itu sudah pasti berada di dalam surga. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan tentang perkara-perkara yang keji, yang mana diantaranya adalah perkataan kasar. Yang disebutkan di sini, perkataan kasar itu merupakan suatu perangai yang buruk, yang mana setiap perangai buruk itu tempatnya pasti ada di dalam neraka. Maka menumbuhkan rasa malu khususnya ketika kita tidak bisa berucap hal-hal yang baik. Maka dalam satu hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, hendaknya berkata baik atau dia diam. Karena pentingnya menumbuhkan nilai malu apabila kita tidak bisa mempergunakan, ya, lisan kita ini dengan baik. Maka kata Nabi, apabila mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau tidak bisa diam. Maka anak-anak sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, perlu kita perhatikan mengenai persoalan nilai al-haya'u atau nilai malu itu tadi, ya. Ketika kita tidak mengingatkan teman kita yang berlaku buruk atau berlaku kurang baik, kemudian kita enggan menjalankan hal-hal yang positif karena malu, ya, maka kita harus bisa menempatkan nilai malu itu sesuai pada tempatnya. Malu apabila kita melakukan ataupun melanggar aturan-aturan sekolah, entah itu diketahui atau tidak diketahui oleh bapak ibu guru, maka di situ kita sudah bisa menjaga keimanan kita karena kita menjaga nilai daripada malu, ya. Maka dari itu perlunya senantiasa kita menjaga nilai malu pada diri kita. Terlebih ketika kali ini, ya, kita berada di bulan suci Ramadan, ya, banyak sekali pantangan-pantangan yang harus kita jaga ketika sedang berpuasa. Ada yang sebelum puasa sudah terbiasa mencela temannya, dibawa ketika sedang berpuasa menjadi hal yang biasa dan tidak malu mencela temannya ketika dalam keadaan berpuasa. Maka hal ini harus segera kita rubah, ya. Melihat temannya dalam keadaan yang kurang baik, ya, tertidur tanpa sengaja ataupun apalah, ya, diketawai, ya, disorai, ya, sampai-sampai membuat temannya itu merasa sakit hati dan dia tidak malu melakukan hal-hal yang sedemikian itu. Nah, maka jangan sampai tanpa kita sadari, ya, iman kita ini terkikis karena kita tidak bisa menjaga, ya, perangai malu pada diri kita, ya.
Maka di sini ada perkataan dari sahabat Abdullah bin Abbas ya. Rasa malu dan iman berada dalam satu tanduk ya. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas itu menerangkan bahwasanya malu dan iman itu berada di dalam satu tempat ya. Jika tercabut rasa malu maka diikuti oleh lainnya, yaitu iman itu tadi. Maka jamaah sekalian, anak-anak sekalian ya, banyak pelaku-pelaku maksiat yang di luar sana, ataupun kita ketika melakukan maksiat ya, dengan terang-terangan ataupun dengan sembunyi-sembunyi, dengan santai ataupun dengan bangga ya, kemunculan itu semua ya tidak lepas dari yang namanya hilang rasa malu pada diri tersebut ya. Maka benar apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas tadi, apabila rasa malunya telah hilang, maka akan hilang juga sebagian dari keimanannya. Dia tidak lagi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi merasa canggung berbuat salah ketika di sekolah ya, berteriak-teriak, berlari-lari ataupun melakukan hal yang tidak baik lainnya. Ada guru, ada kakak kelas, ada adik kelas ya, tidak malu ya. Maka ini merupakan tanda hilangnya iman yang ada di dalam diri kita ya. Maka jangan sampai ya kita kehilangan keimanan kita hanya karena apa? Hanya karena tidak menerapkan rasa malu. Maka dari itu, mumpung kita masih ada di bulan suci Ramadan, kemudian kita mengikuti kegiatan Darul Arkom ini, mari bersama-sama kita manfaatkan untuk belajar membenahi perangai diri, membenahi sikap ya. Supaya apa? Khususnya supaya bisa menumbuhkan nilai malu itu tadi. Seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan kita dengan menjaga rasa malu kita ya, agar tidak hilang rasa malu pada diri kita, sehingga tanpa terasa iman kita juga hilang karena kehilangan rasa malu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wala dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.